Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali di channel kesayangan kita di Quack TV ya, barometer perchannel yang akan selalu mengunggah tentang dunia perceritaan tentang dunia unggas, bebek, minti, entok, dan apa ya bebek ya, tunggalnya bebek seputaran pokoknya tentang dunia unggas ya. Ya, di kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang sore kali ini, mudah-mudahan kabar sahabat-sahabatku selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, serta disukseskan semua aktivitas dan usahanya. Amin, amin ya robbal alamin. Wah, sedulur, ini saya ditemani, tidak sendiri, ditemani dengan Mr. Ganden ya, atau Mr. Rizky yang biasanya ini melalang buana ya ke dunia perantauan. Dan saya tadi tidak sengaja ya kita ketemu tadi ya. Iya. Pas cari belut ya tadi ya. Pas cari belut di sawah ya. Sawah. Nah, cari belut di sawah, ternyata mendekat ke sini dan ya kita ngobrol, ternyata kok dia tertarik dengan dunia unggas atau seputaran dunia ya yang berkaitan dengan bebek, karena simpel dibanding waktu itu kerja merantau di Sabah ya, Malaysia ya. Sarawak. Oh, Sarawak. Sarawak Malaysia. Oh, Sarawak Malaysia. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tetap ngelepus ya? Tetap ngelepus. Iya, pada saat yang jemek ini hujan tadi seharian sudah ini ya, intensitasnya sangat rendah, jatuh di seputaran Pati Perindavan ya. Akhirnya kandang saya juga saya sudah tutup, sudah tadi beri makan, dan ya tinggal kita besok memanen telurnya. Seperti itu. Nah, ini coba ini yang dulu kan sering merantau di dunia ini ya, luar ya. Ya. Ada di Sarawak, pernah di Makassar, di Londong, di mana itu? Kalimantan. Terus di Papua ya. Papua 6 tahun di sana. Wah, Papua paling lama. Di Papua paling lama. Nah, Papua paling lama. Ini kembali ke kampung halaman. Kampung halaman. Nah, terus tadi kok sampai nyamperin ke sini itu lihat saya makani dan lihat bebek saya itu ada ketertarikan mungkin. Iya, kebetulan saya lagi cari belut di sana. Saya lihat kok Pak Dodi ini lagi kasih makan unggasnya ini. Makanya saya samperin ke sini. Iya. Saya lihat gimana cara kasih makannya, kasih makan bebeknya itu. Terus gimana? Kira-kira dilihat kalau untuk kaum milenial ini kan biasanya bebek kan terkenal dengan ini hewan kotor ya, harus jauh dari pemukiman karena bau kotorannya kan menyengat sekali. Menurut Mas Ganden atau Mas Rizky ini kira-kira untuk para milenial itu kira-kira harus dibuang gengsinya agar supaya bisa hidup bertahan di kampung, atau kita harus ini merantau lagi, melalang buana lagi, gimana untuk bisa bertahan hidup di kampung ini? Kok ya, seneng kayaknya, saya lihat kok seneng. Di rumah juga kayaknya punya pitik ya, punya ayam ya? Ya ada sedikit lah, ternak ayam itu. Simpel ya kalau yang ternak ya, simpel juga gampang untuk dijual lagi, kemungkinan kan seperti itu. Dan tidak memakan waktu, kan ya, hanya kasih makan pagi dan sore. Intinya buat sampingan lah. Iya, buat sampingan. Untuk kesibukan kita sehari-hari. Terus gimana? Kalau melihat bebek itu senengnya dari mana? Mungkin pas waktu panen ndok atau bagaimana? Kalau saya lihat itu pas waktu panennya itu kayaknya itu. Panen telurnya itu. Dan bisa menghasilkan cuan ya? Cuan. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk pesan-pesannya untuk yang ada di kampung apa? Buang gengsinya. Buang gengsinya. Ya memang adaptasi harus di kampung seperti ini ya. Iya. Tidak boleh apa ini isen ya, ataupun nggak boleh malu lah. Oh iya, malu karena mempunyai pengalaman yang tinggi, mempunyai pendidikan sekolah yang tinggi, nggak mau buka ternak, itu kan salah ya, karena kan padahal peternakan ini kan usaha kita sendiri. Iya. Kita yang mengatur. Setinggi apapun jabatan kita di perusahaan atau kita kerja orang lain, kita tetap seorang karyawan. Kalau kita sekecil apapun usaha kita adalah bosnya. Yang mengatur sendiri. Kan seperti itu toh. Iya, bener. Iya kan. Terus pengalaman-pengalaman yang kira-kira kemarin merantau di luar itu, kalau ditempatkan di kampung ini bisa kan tidak bisa dipraktekkan di lapangan dunia perdesaan yang sekarang kita tempati. Susah ya?
Apa ya, susah kayaknya. Karena kan memang waktu di mana di Malaysia kan sudah kerja ini ya, menjalankan mesin ya, operator mesin ya. Operator mesin. Nah, jadi Kalau kalau diterapkan di sini ya, di desa ya susah karena tidak ada mesin yang harganya Ada. kan mahal itu. Dan itu perusahaan yang sudah memberikan ini ya, kerjaannya ya jelas di situ saja gitu. Nah, ini bedanya ya. Kalau di perantauan memang kita harus ini pengalaman kita hanya terbatas ya. Kita hanya ini menekuni satu pekerjaan itu saja. Tapi kalau di desa seperti ini, usaha menengah ke bawah ini kan memang ini ya, sangat harus punya niat dan harus buang rasa malu, rasa gengsi, dan punya semangat tinggi. Iya, benar. Yang penting kita ada modal, keinginan kuat, tekun, dan buang rasa malu lah ya. Rasa malu lah. Jadi seperti itu ya. Jadi ini komentarnya Mas Rizky yang memang pengalamannya merantau dan memang melihat sisi positifnya kita bertahan hidup di kampung. Ya kita harus membuang rasa malu, membuang rasa gengsi, kita membuat usaha sendiri lah minimal ya. Minimal usaha sendiri, membuka lapangan sendiri, syukur-syukur bisa merekrut orang, merekrut orang atau teman-teman kita yang membutuhkan pekerjaan ya. Seperti itu. Nah, ini Lur, susuku yang baru menemukan channel ini, mudah-mudahan dibantu di subscribe ya, sahabat-sahabatku yang ada dari Sabang sampai Merauke, Pulau Rote sampai Papua. Salam, selamat sore selalu buat sahabat-sahabatku dan para susuku yang satu server. Saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dalam dunia unggasnya. Amin. Mungkin telurnya lancar ya, karena mudah-mudahan di cuaca hujan seperti ini kita bisa mengantisipasi ya. Kenapa? Karena yaitu cuaca dingin bisa mengakibatkan melorotnya endok atau turun ya. Turunnya telur ya. Itu berpengaruh sekali. Dan kalau untuk harga telur sekarang berapa ya? Harga telur di lokasi di sini di Pati itu sekitar, kalau untuk Fairfield atau Peking yang saya punya ini 1.900. 1.900. Ya, itu untuk grade A. Dan untuk yang lokal, untuk yang bebek bebek Jawa yang coklat itu 1.700. Harga begatul masih di angka 3.500 sampai 4.200. Harga sentrat pabrikan masih sama, yaitu di angka 495 sampai 510 ya. Mungkin ada kenaikan lagi. Perkiraan rata-rata untuk setiap panen itu berapa itu? Setiap panen ya namanya hasilnya bebek kan naik turun ya? Iya, naik turun. Yang kita tergantung dari kita ini ya. Kita memberikan perhatian atau memberikan pakan ya. Jangan sampai kita berganti-ganti pakan dan harus melihat sektor kandang kita ya, lembab dan tidaknya itu. Jadi apabila itu diamati, dianalisa dengan baik, itu pasti hasilnya juga bagus. Telurnya juga banyak. Nah, maksimal itu kita masih bisa panen di angka 80% ya dari populasi, jumlah total populasi. Jadi ya masih tetap ada sisa per hari. Masih ada sisa ya? Masih ada sisa. Sisanya lumayan lah ya buat beli cikalan. Iya, buat beli jajan lah. Iya, jajan untuk anak, dan ya mungkin sedikit-sedikit bisa kita tabung lah ya. Diberimu. Ini sudah berapa lama Pak? Iya, kurang di lebih dunia sudah perunggasan. Baru sekitar 1 tahun lah. 1 tahun? 1 tahun ini saya coba untuk udah dapat apa ini dari ternak unggas ini? Lumayan, dapat pengalaman. Dapat pengalaman, ya, dapat uang juga. Ya, selain dapat hasil, pasti pengalaman yang bisa kita praktekkan dan kita bisa ciptakan inilah teori lah ya. Unggas itu karena apa? Itu buat ilmu kita ya. Jadi kalau kita hanya punya teori saja tanpa praktek itu kan nol. Kita tidak berani untuk membuka usaha sendiri, itu sama saja bohong ya, nol besar. Jadi kita harus berani menentukan menentukan usaha kita gitu loh. Terus kedepannya ini kira-kira seneng nggak pengen mempunyai dunia unggas sendiri? Usaha sendiri? Saya seneng ternak ya. Ternak. Cuman ya? tempat dan modalnya ini modal itu gampang, itu nanti belum ada. Saya ada kenalan itu nanti. Oh gitu ya? Iya, nanti saya kasih kenalan untuk ini ya, namanya bermitra ya. Mitra itu kan hanya kita menyediakan tempat untuk isi dan pakannya mereka yang menyediakan. Jadi kita hanya memberikan
tempat dan kita hanya ibaratnya merawat ya sampai panen. Itu ada. Tapi hasil bagi dua. Iya, hasil nanti ya dipotong itu tadi. Hasilnya ada potongan yang itu tadi biaya OPEX, biaya operasional itu pakan. Nah, nanti kan ditotal semua, dianalisa semua. Tapi harus ada persetujuan di depannya. Seperti itu. Manuk. Hawanya adem ya, seneng ya di sawah ya. Memang kalau dunia unggas ini harus jauh dari pemukiman karena memang menghindari bau dan ya kita harus menghormati kenyamanan dari tetangga-tetangga kita. Ya di samping rumah kan juga banyak teman. Iya. Kok banyak teman, banyak ruang tempat sebenarnya. Tapi kan saya memilih di sini kan karena ya memang jauh dari pemukiman. Yang kedua kan menjaga ini kerukunan. Nah, yang ketiga bebek ini kan sukanya natural ya, suka di alam. Jadi dia tidak terlalu stres gitu. Tapi ini cuacanya kan hujan. Terus pesan-pesannya apa lagi kan, Bu? Yang muda-muda mungkin biar bisa bertahan urip di kampung ini kan, kampung kan susah. Nggak ada menyediakan perusahaan-perusahaan seperti di perantauan kita kayak dulu. Kita merantau di Jayapura banyak ini. Apa kita harus melakukan pekerjaan apapun yang penting halal, buang rasa malunya atau gimana? Iya, itulah salah satunya. Itu ya. Kerja keras itulah. Kalau kita belum punya modal, ya sementara ikut orang dulu nggak masalah. Nggak masalah ya. Nanti kalau udah pada modal, udah cukup, baru kita rencana buka usaha. Nah, nanti kalau udah lancar, baru kita rekrut orang. Oh, itu luar biasa. Kata-katanya luar biasa. Karena kemarin sempat jadi danru di Tangerang juga ini. Iya, kemarin sempat ke Tangerang. Nah, di Tangerang, Jakarta berarti. Di Tangerang ya, Jakarta ya. Merantau cuma 5 bulan saja di sana. 5 bulan. Oh, berarti semua sudah dicoba ya? Udah dicoba. Di Papua, di Malaysia, Kalimantan, terakhir di Tangerang, Jakarta ya. Tangerang. Nah, wah. Ya, banyak pengalaman pasti ya. Cuman paling lama di Papua. Di Papua ya, sama seperti saya. Karena memang saya dulu memang dengan dia kan memang sama-sama di Papua dan dekat dan hampir pulangnya juga hampir bersamaan gitu loh. Wes, ngono tak? Ya wes gitu ya. Oke. Mungkin ini adalah curhatan kita dari sahabat-sahabatku para peternak unggas bahwa ada suatu sistem kerja keras kalau di kampung, di desa kita menciptakan ini ya, keluar dari zona nyaman agar supaya kita bisa menciptakan usaha sendiri, kita bekerja sendiri, dan syukur-syukur bisa merekrut karyawan ya. Oke, seperti itu. Sahabat-sahabatku, saya doakan yang baru menonton, saya ucapkan terima kasih banyak bantuannya untuk subscribe dan like-nya, share-nya, supaya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan ini adalah curahan hati kita dari anak kampung, dari ya para pekerja keras ya, para penghasil cuan dari telurnya unggas ya. Inilah kita perbincangan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya ya. Dari sekitaran Perindavan kita pamit dulu, mudah-mudahan nantikan video-video selanjutnya yang lebih menarik tentang dunia unggas, tentang dunia usaha yang ada di perkampungan secara tradisional, kita bisa maju dan berdikari sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit undur diri. Salam Quack TV. Quack TV.